Tapi ini adalah sebuah pertanyaan yang aneh banget dan nggak terduga. Pasti kalian nganggapnya pertanyaan polos biasa kan, cewek-cewek pas nanya gue cantik gak sih gitu kan. Nah, jawaban dari pertanyaan itu yang akan bakalan nentuin nasib lo. Malam guys, ketemu Malam. lagi sama gue Naya kok. Gua Iki. Oke, episode kali ini kita masih akan ngebahas soal arwah penasaran. Jadi buat kalian yang senang sama cerita-cerita serem atau legenda-legenda horor, ini bakal jadi hiburan buat kalian semua. Yep. Oke, thank you ya yang udah subscribe. Buat yang belum subscribe, buruan subscribe ya. Kalian gak bakal nyesel gabungin ini. Episode kedua kita ini kisah arwah penasaran yang gue repost dari website ya, di skeletonwatchmart.com. Jadi cerita menyeramkan ini itu dari Kuchisake Onna. Ada cerita horor nih yang menyebar di Jepang ya Ki. Ini tuh bikin heboh sampai semua masyarakat itu dibikin ketakutan, panik dan ngerasa dihantui gitu. Jadi sepenggal ceritanya, setiap malam ini saat mereka berjalan pulang sekolah malam-malam mereka akan selalu berjalan hati-hati banget dan akan selalu merhatiin setiap tiang telepon yang berjejer di sepanjang jalan sana. Mereka coba untuk melewatinya dengan secepat mungkin dan berharap untuk gak melihat cewek yang berdiri di situ dengan rambut hitam panjang sampai ke pinggang yang memakai masker bedah. Iya, masker bedah kayak orang mau operasi. Nah, sekarang kan semua orang pada pakai masker nih ya biar nggak COVID kan. Ini untuk melindungi orang-orang dari kuman penyebab flu. Tapi di Jepang waktu itu buat cewek yang pakai masker semacam itu bisa berarti sesuatu yang berbeda. Ya sama kayak tadi cerita masker bedah kan ya agak lumayan serem juga sih. Ini bisa berarti dia adalah hantu yang marah yang disebut Kuchisake Onna atau wanita bermulut celah. Serem juga sih. Jadi harus berhati-hati nih kalau ketemu yang pakai masker kalau malam, jangan-jangan kan dia gitu kan. Nah terus anak-anak ini mulai melanjuti perjalanan pulang dari sekolah dalam bentuk kelompok gitu untuk menjaga keselamatan, dan para guru-guru juga terlibat buat nganterin mereka sampai ke rumah masing-masing. Emang seseru apa sih perempuan sampai Ya. guru-guru juga ikut nganterin pulang gitu? Nah, gue juga penasaran nih kenapa gitu kan. Tapi rajin banget itu guru-guru pada nganterin muridnya pulang gitu ya. Emang di sini? Kenapa nggak orang tuanya gitu yang jemput ya? Kalau di Nah. sini kan anaknya sekolah aja ditungguin gitu sampai kelar sekolah gitu kan. Gurunya mulai aktif ya bun? Ini aktif banget ya. Tapi ternyata itu nggak berhasil. Masyarakat tetap aja nih merasa panik dan nggak aman. Sampai akhirnya para polisi juga dikerahkan nih. Mereka patroli untuk ngawasin cewek-cewek yang pakai masker bedah yang selalu nunggu dalam bayang-bayang di bagian bawah-bawah tiang telepon itu Ki. Tapi cuma cewek doang Ki yang dipatroli nih, yang diwanti-wanti karena emang Kan dia ini anunya cewek. anunya. Dan karena memang ini sosoknya adalah seorang wanita. Polisi pikir dia seorang psikopat berbahaya yang udah dilepas. Tapi anak-anak sekolah ini punya pemikiran yang beda. Mereka ngeliatnya tuh sebagai hantu jahat yang benar-benar harus dihindari. Tapi masalahnya, jika kamu nih jalan dekatin si Kuchisake Onna ini, dia akan melangkah keluar dari bayangan 1000 bayangan Naruto. Kayak Naruto. Dan tiba-tiba dia muncul tuh di depan lo dan nanya nih pertanyaan seperti ini, apakah saya cantik? Wah, ini sebenarnya pertanyaan yang sering cewek-cewek tanya sih ya, apakah saya cantik gitu kan. Tapi ini
adalah sebuah pertanyaan yang aneh banget dan nggak terduga. Pasti kalian nganggapnya pertanyaan polos biasa kan, cewek-cewek pasti nanya, gue cantik gak sih gitu kan. Nah jawaban dari pertanyaan itu yang akan bakalan nentuin nasib lo. Kenapa bisa begitu? Ya itu dia, kenapa? Masih tanda tanya. Nih. Jadi pasti lo ada dua pilihan jawaban nih pastinya, ya kan? Yang pasti lo pertama akan jawab antara enggak atau iya. Nah jadi dari jawaban itu akan muncul penentuan. Jadi kalau nih kalau misalnya lo jawabnya enggak, pasti dia tuh langsung ngambil pisau dapur yang dibawa-bawanya dan dia ngebunuh langsung di depannya. Gila kan itu sih. Pisau dapur gitu ya. Emas kali. Dan ada lagi jawaban yang iya nya. Menurut lo kalau jawab iya, apakah dia bakal ngelepasin lo? Enggak tahu. Dia, kalau lo jawab iya, kalau dia cantik, dia akan melepasin maskernya, terus ngasih lihat mulutnya yang robek sampai kuping. Terus dia nanya lagi, gimana sekarang? Apakah gua masih cantik? Buset. Itulah pertanyaan. Sangat. Wow. Magic. Itulah mengapa dia pakai masker bedah itu, ya karena Buat nutupin wajah dia sampai sini. Itu kalau dibayangin sih lumayan serem sih ya, robek gitu sampai sini loh. Ih, teror kali. Dan pasti di titik ini nih lo pasti bakal ketakutan dan akan coba buat melarikan diri, tapi itu gak ada gunanya. Kenapa tuh? Karena Kuchisake Onna ini adalah pelari tercepat. Entah ini kakinya panjang atau gimana gitu bisa jadi pelari tercepat gitu. Tapi serem juga, kita udah ngasih jawaban tapi kedua jawaban itu juga membingungkan. Serba salah jadinya. Bikin kita mau lari tapi dia lari cepet banget gitu kan. Sebenarnya serem banget, tapi ini nggak tahu nih ya udah ada pembahasan akhirnya atau belum gitu yang bisa menentukan cara melawan si Kuchisake Onna ini ya. Jadi buat lo kalau yang udah jawab iya, dia bakalan selalu ada di sana buat ngajuin pertanyaan lo yang sama. Pasti pertanyaan sama, itu lagi gitu loh kan. Dibayangin aja kita udah kasih jawaban tapi dia bakalan nanya lagi gitu. Kita maksudnya apa, dia minta kepastian kalau gini. Nah sekarang kita bakalan membahas nih asal mulanya si Kuchisake Onna ini. Jadi dulu si Onna ini adalah istri seorang samurai. Dia seorang wanita yang sangat cantik sekali. Dan dia tuh terobsesi banget sama kecantikannya sendiri. Jadi dia selalu memandang kaca mungkin ya, apakah aku cantik gitu kan. Enggak juga sih. Maaf ya. Parah sih, belum. Jadi suatu hari suaminya ini nuduh dia selingkuh karena cemburu. Si suami ngerobek mulut si Onna ini sampai lebar. Pakai samurai coba dirobek Oh jadi begitu. Nah itu Kirain jatuh kena beli. ya mungkin kecelakaan atau gimana gitu, ternyata disobek sendiri gitu sama suaminya. Makanya bunda. Dan suaminya tuh selalu bilang, siapa yang akan berpikir kamu cantik sekarang? Terus ya gimana ya, gimana mau cantik gitu, udah dirobekin gitu kan. Tapi akhirnya wanita itu kemudian meninggal dan datang lagi dia menjadi si Kuchisake Onna ini, arwahnya marah dan sekarang telah menghantui setiap jalanan. Dan itu Salah siapa ya? ya, padahal yang salah suaminya, ngapain disobek jemput dalam. Kalau emang istri cantik aja gitu kan. Dulu orang yang pernah melihat dia nih, dia tuh selalu pakai baju kimono itu baju jadulnya orang Jepang ya, yang tangannya tuh lebar-lebar dan itu tuh buat ngumpetin mukanya seperti ini. Set, karena dia malu ya, karena mukanya tuh mulutnya robek gitu. Tapi untuk saat ini nih dia nggak pakai baju penampilan sekarang tuh dia pakai
dia nggak mau kalah, dia mau ikutin tren anak zaman sekarang. Legenda ini tuh ada di tiap generasi sampai dengan tahun 1979. Penampakan Ona ini tuh jadi legenda yang cukup mengerikan ya Ki ya, karena ketakutan semua orang tuh sampai puncak akhir tahun 1979 itu masih tetap ada dan masih terbayang-bayang gitu. Dan kalian tahu Puci Sakeona ini mungkin cuma cerita legenda, tapi tetap aja orang-orang di sana itu menganggapnya nyata gitu ya, karena mereka tuh selalu ngomongin dia, dan sekarang tuh jadi malah jadi makin terkenal si Ona ini gitu. Katanya sih Ona time travelnya makin cerita-cerita orang yang bikin dia tuh seolah tidur selama bertahun-tahun, tapi kemudian dia tiba-tiba muncul untuk nakut-nakutin generasi-generasi baru. Generasi baru Ki. Berarti kita generasi baru dong. 1979 sampai sekarang tuh jauh. Iya, tapi kan serem aja gitu kan. Jadi kesimpulannya tuh dia itu nggak akan pernah berhenti menghantui kita gitu ya, orang-orang sebelum kita tuh berhenti ngomongin dia gitu kan. Ini sekarang kita lagi ngomong. Jadi ya, jadi takut ya. Gue jadi takut ntar kalau gue keluar pulang kerja gitu kan. Tiba-tiba nongol. Apalagi zaman sekarang kan. Zaman sekarang emang lagi diwajibin pakai masker gitu kan. Tapi Di mana-mana pakai masker gitu. ntar setannya siapa tahu jaga jarak. Ya, takut kena COVID kali ya. Tapi kan itulah di tiang-tiang. Mungkin kita nggak ada tiang-tiang telepon di sini. Tiang-tiang busway gitu. Kan ngeri Apalagi juga. tiang gitu. Ya tapi kan tetap aja. Terus gimana nih kita bisa ngomongin dia nih? Kita kan generasi baru gitu kan. Terus kita ngomongin dia tuh kok tiba-tiba ada. Ya maaf ya Ona, kita bukan buat menjelek-jelekan. Kamu cantik. Tapi ya ntar nanya lagi pasti. Ya udah. Boleh nggak tanyanya mak cermin aja gitu, kayak cerita-cerita princess kan. Apa aku cantik gitu? Iya nih karena seru juga kan. Kayak gini. Sobek kita sampai sini coba. Tapi kayak film apa ya? Kayak di Spider-Man ada tuh yang Spider-Man hitam tuh yang sampai sini tuh monsternya, robeknya ya serem juga sih. Tapi ya itulah sebuah legenda. Biasanya tuh legenda jadul tuh emang menyeramkan sih, apalagi kalau udah zaman itu zaman kuno gitu ya, udah pakai kimono, itu lebih serem lagi sih. Ya Allah, udahlah, semoga jangan muncul gitu ya nak ya. Enak banget manggilnya nak gitu. Ya itulah ceritanya. Jadi ya ini mah buat apa ya, menambah keseruan aja sih bagi kalian sekolah macam cerita horor ini. Tapi boleh kalian menceritakan lagi, tapi ingat jangan dijelek-jelekin juga sih ya gitu. Hanya sekedar untuk cerita aja gitu. Oke guys, jadi inilah kesimpulannya. Kita akhiri cerita ini dan semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita. Kita ambil yang baiknya, kita buang yang buruknya. Dan semoga kita selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gue makasih banget buat kalian yang udah subscribe channel ini, yang udah ngebuat kita semangat buat konten-kontennya, dan bisa menambah cerita-cerita lagi nih ya. Dan kalian kalau ada punya cerita-cerita lain lagi nih, boleh nih komentar ya di sini, biar nanti kita ceritain ulang lagi gitu ya. Oke, gue Nayoko, gue Iki. kita pamit undur diri dulu, bye bye.